Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Kita ke Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, ingin pembatasan teknologi digital dan AI bagi pelajar dilakukan dengan petunjuk yang jelas. Hal ini dikarenakan AI memiliki peran penting dalam proses pembelajaran siswa. Pemerintah akan membatasi penggunaan artificial intelligence atau AI instan bagi pelajar. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama 7 menteri terkait pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, ingin pembatasan teknologi digital dan AI dilakukan dengan petunjuk yang jelas. Terkait dengan SKB 7 Menteri adalah mungkin sesuatu yang patut kita apresiasi karena pemerintah memang harus turun tangan terkait dengan dampak-dampak teknologi terkait dengan pembelajaran. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak melarang ya anak-anak untuk menggunakan teknologi, tetapi kita hindari dampak-dampak negatif atau hal-hal yang mudorot yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang terlalu instan dan juga merusak kemampuan kognitif anak ataupun juga membuat daya analitisnya berkurang. Perlu petunjuk teknis yang lebih jelas ya, gitu. Karena kita juga tahu bahwa teknologi ini termasuk juga AI ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Ya, dan kita ingin tetap AI ini juga digunakan untuk proses pembelajaran. Lebih luas, AI dinilai bagus jika digunakan dengan tepat dan proses belajar akan berjalan lebih baik. Pada prinsipnya, anak-anak tidak dilarang menggunakan teknologi digital dan AI, tetapi perlu terhindar dari dampak negatif dari hadirnya teknologi. Dari Jakarta, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun. Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses bagi anak-anak yang berusia 16 tahun ke sejumlah platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Merespon kebijakan itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurutnya, beberapa konten media sosial yang sudah kelewatan batas saat ini dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku anak-anak. Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak. Saat ini baru untuk umur 16, tentu saja ke depannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak. Jadi hal itu harus dievaluasi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR menjamin pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara rinci dan tidak tergesa-gesa. Mahasiswa meminta regulasi ini dibahas dengan hati-hati agar aturan kuat dan tak menimbulkan penyalahgunaan. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 8 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Permahi memberikan masukan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Permahi menekankan pentingnya regulasi yang jelas, kuat, dan harmonis, serta harus senantiasa memperhatikan norma hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sekjen DPN Permahi, Muhammad Afgan Ababil, menekankan RUU ini harus disusun dengan kajian mendalam dan dasar hukum yang kuat, serta memperhatikan norma dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perwakilan Permahi dari Lombok, Reno, menyoroti aturan perampasan aset yang saat ini tersebar di berbagai regulasi dan berpotensi disalahgunakan.
Ia menekankan pentingnya pembuktian yang kuat serta penerapan yang teliti agar RUU tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum. Dalam hal ini kami menyoroti semangat Komisi 3 dalam melakukan pembaharuan hukum terutama berkaitan dengan perampasan aset yang dalam hal ini masuk sebagai prolegnas khusus. Kami menemukan bahwa RUU ini perlu dibahas secara komprehensif, mendalam dan juga memastikan bahwa RUU ini dibangun berlandaskan pada kajian normatif yang memiliki basis argumentasi hukum kuat dengan memastikan bahwa norma-norma rambu yang ada di dalamnya baik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengandung prinsip bahwa in personal sebagai basis argumentasi dan juga in rem sebagai bahan penunjang yang dalam hal ini menjadi bagian khusus. Kami dari Permahi berkomitmen untuk membersamai terkait dengan konstruksi pembangunan hukum yang konstruktif dan juga memastikan tidak terdapat tumpang tindih regulasi dan efektivitas dalam implementasi ke depannya, karena mengingat berkaitan dengan perampasan aset tentu sudah tersebar di dalam beberapa regulasi baik di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Tipikor maupun dalam TPPU yang dalam hal ini juga ditunjang oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami relevan, sehingga kami berharap pembahasan ini tidak hanya sekedar tergesa-gesa untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan publik, tetapi sebagai masyarakat hukum kami mungkin mendorong agar pembahasan ini secara komprehensif. Oleh karena itu saya dan teman-teman juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini terkesan terburu-buru hanya untuk memberikan jawaban terhadap masyarakat, untuk memberikan adem ayem terhadap masyarakat, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian perampasan aset ini benar-benar dijalankan dengan ketat dan teliti. Menanggapi masukan tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Mahmud Arifin memastikan RUU akan dibahas secara rinci, tidak terburu-buru, dan tetap menjaga perlindungan hak warga negara. Masukan dari Permahi akan menjadi bahan pengayaan dalam pembahasan lanjutan di Komisi 3. Banyak yang diharapkan, banyak yang dituntut untuk bisa ini segera diwujudkan. Tetapi tentunya kita juga harus menghargai daripada hak-hak daripada setiap warga negara yang mungkin diduga melakukan suatu kejahatan. Nah, ini kemarin sudah dibahas, rumusan harus detail. Tidak boleh kita ini sewenang-wenang. Tuntutan semua pihak banyak yang secara luas ingin dirampas semua kemudian dimiskinkan saja. Mungkin kita contohkan orang mungkin selama ini menjadi lawyer 20 tahun lebih, kemudian dia ditunjuk menjadi suatu pejabat misalnya, terus kemudian di situ ada permasalahan, tidak, aset-aset yang dimiliki 20 tahun dia bekerja ikut dihabisin semua, itu yang tidak. Kita akan membahas ini secara detail, masukkan ini menjadi pengayakan tuntutan masyarakat dan yang dari Permahi tadi, dan juga harapan yang dikendaki dalam undang-undang itu bagian dari pengayaan kita di Komisi 3 nanti pembahasan berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Andre Rosiade gelar turnamen pedal 2026 dalam rangka mengajak masyarakat rajin berolahraga. Andre juga menyebut olahraga pedal termasuk olahraga yang cocok untuk aktivitas keluarga. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel 2026 di Kron Padel kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Andre menyebut tujuan diadakannya turnamen ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berolahraga padel, karena menjadi olahraga yang cocok sebagai tempat berkumpul dengan keluarga maupun sahabat. Andre menjelaskan turnamen padel ini merupakan turnamen pertama yang digelar. Pendaftaran untuk turnamen ini dapat diikuti secara gratis bagi peserta atau keluarga. Pada turnamen ini diikuti beberapa kategori, seperti upper beginner dan beginner, serta di dalamnya ada 3 kategori, yaitu men's, women, dan mix. Ini agenda kita akan, ini turnamen yang kita adakan yang pertama ya. Sekarang di bulan April ini insya Allah turnamen ini kita laksanakan secara gratis, di mana seluruh peserta mendaftar secara gratis, lalu mendapatkan sarapan pagi gratis dan juga makan siang gratis dengan hadiah yang sangat menarik. Turnamen padel ini juga akan kembali dilaksanakan pada bulan Juli mendatang, dengan penambahan kategori bronze dan juga U12 dengan pendaftaran gratis. Dari Kota Tangerang, Banten, Simpo TV melaporkan.
Kita ke Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 12 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 6 April 2026. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurrofik, mengikuti rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 6 April 2026. Dalam rapat ini, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dialokasikan mencapai 30.000 ton yang tentunya berkontribusi 25,21%. Sementara itu, selain untuk waste to energy, dilakukan melalui pembangunan refuse derivative fuel, terdapat 2 kategori dalam RDF ini, salah satunya yang berdekatan dengan pabrik semen. Kementerian LH mengidentifikasi terdapat 132 kabupaten yang potensial untuk dibangun RDF dalam pemenuhan pabrik semen. Maka akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 60.000 ton per day. Namun demikian, sebagaimana waste to energy, maka pada tahap awal pengoperasional refuse derived fuel masih diperlukan tipping fee, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengisi gap antara biaya produksi dan harga jual RDF. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kami juga sangat izin untuk kiranya mendapat dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian menggulirkan rancangan peraturan Presiden terkait dengan RDF ini guna melakukan percepatan penanganan sampah nasional. Kemudian dari sisi TPS 3R, selain itu, Hanif mengatakan dengan memanfaatkan teknologi RDF, maka akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 60.000 ton per hari. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dalam rapat kerja evaluasi capaian triwulan pertama 2026. Wakil Ketua Komisi 12, Putri Zulkifli Hasan, menyebut kinerja KLH dinilai berada di jalur yang tepat dalam percepatan penanganan sampah nasional. Namun, Komisi 12 menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih jauh dari optimal. Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan KLH dinilai sudah tepat, mulai dari pengelolaan sampah menjadi RDF. Komisi 12 berharap pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden dapat segera terrealisasi dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia. Banggar DPR tolak usulan JK soal kurangi subsidi BBM. Turnamen Rosiade Padel resmi dibuka. Halo pemirsa, Ruang Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan agenda dan juga sidang DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Tia Radianti dan inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, DPR dan DPD serta MPR RI menggelar deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia sebagai bentuk komitmen moral dan politik Indonesia menghadapi konflik global. Bahkan salah satu tujuan negara kita ini adalah ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itu clear. Dewan Perwakilan Rakyat bersama DPD serta MPR menggelar deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Inisiatif pembentukan Kaukus ini muncul sebagai respon atas konflik global yang terus meningkat, dari konflik Rusia ke Ukraina, serangan Israel ke Palestina, hingga ketegangan antara Iran dan Israel. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyatakan Parlemen Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong perdamaian dunia. Kaukus tersebut melibatkan 30 anggota DPR dan DPD dari berbagai partai politik untuk meningkatkan diplomasi multilateral. Fokus utama dari Kaukus itu ialah menjamin keselamatan dari jemaah haji dan mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai. Kaukus ini sebetulnya kita inisiasi sebagai bentuk kepedulian dan gerakan moral ya, dan mungkin juga sebagai gerakan politik Parlemen Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini dikenal di seluruh dunia adalah negara yang cinta damai. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita sudah tegas ya, kita adalah negara yang minta bentuk penjajahan apapun harus dihapuskan. Bahkan salah satu tujuan negara kita ini adalah ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itu clear. Selain itu, deklarasi ini juga menyoroti gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon untuk mengingat pentingnya perlindungan bagi pasukan PBB yang bertugas menjaga keamanan internasional. Nantinya, langkah-langkah tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing komisi hingga ke pimpinan DPR, MPR, serta DPD agar menjadi gerakan institusional resmi. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan terhadap prajurit-prajurit TNI yang gugur dalam serangan Israel di wilayah Lebanon Selatan. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan 732 anggota majelis mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita yang sedang menjalankan misi perdamaian. Majelis Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk menarik kembali prajurit-prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB khususnya di wilayah Lebanon. Pasalnya, sejumlah prajurit TNI dinyatakan gugur usai negara Israel melayangkan serangan ke wilayah Lebanon. Selain itu juga, MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan terhadap prajurit TNI yang telah gugur. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapan masyarakat. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosadi pastikan ratusan kapal milik Pertamina dapat melintas kembali di Selat Hormuz. Pemerintah juga menegaskan ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman. Yang dua memang tertahan di Selat Hormuz, tapi kapal-kapal tanker Pertamina yang lain
terus berdatangan ke Indonesia untuk terus menjaga stok ketahanan BBM. Menurut Andre, tertahannya kapal bukan hanya dialami oleh kapal milik Pertamina, namun dialami juga oleh kapal dari berbagai negara. Hambatan yang terjadi bersifat administratif dan bukan karena pelarangan operasional. Andre juga menyebut dengan adanya komitmen, peluang kapal dari Indonesia untuk melintas kembali dalam waktu dekat cukup besar. Kekhawatiran masyarakat terhadap situasi pasokan energi telah dipastikan kondisi stok BBM nasional tetap aman, karena pemerintah telah mengantisipasi situasi tersebut dengan baik. Tidak usah terpengaruh soal isu hoax ya, bahwa 1 April akan ada kenaikan, itu sudah terbantahkan dan sudah terbukti bahwa 1 April tidak ada kenaikan BBM. Yang 2 memang tertahan di Selat Hormuz, tapi kapal-kapal tanker Pertamina yang lain terus berdatangan ke Indonesia untuk terus menjaga stok ketahanan BBM kita. Lebih lanjut, Andre menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi ini menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap dinamika politik global, termasuk langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Dari Tangerang, Banten, Simpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengimbau seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan penghematan energi dan BBM dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu di tengah konflik memanas di Timur Tengah yang dapat berdampak krisis energi. Meminta agar kita semua melakukan penghematan apa yang bisa dilakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, tidak perlu, MPR akan melakukan penghematan, efisiensi, termasuk kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu. Pimpinan MPR Ahmad Muzani buka suara perihal situasi konflik Timur Tengah yang dapat berdampak krisis energi di tanah air. Muzani mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat melakukan penghematan energi dan BBM dengan mengurangi aktivitas yang dianggap tidak perlu. Dirinya meminta bagi para pekerja kantoran untuk dapat beraktivitas di rumah melalui skema work from home atau kerja dari rumah. Ia berharap masyarakat bisa lebih produktif, lebih fokus dan menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif ketika melakukan skema WFH. Kami berharap dan MPR sudah meminta agar kita semua melakukan penghematan apa yang bisa dilakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, tidak perlu, MPR akan melakukan penghematan, efisiensi, termasuk kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu, sebaiknya dihindari untuk melakukan penghematan energi, BBM, dan penghematan-penghematan lagi. Kita banyak di rumah untuk melakukan kegiatan WFH. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif lagi. Dari Jakarta, Farizal Amar Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dengan membahas evaluasi infrastruktur pasca momen Lebaran tahun 2026. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di ruang Komisi 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 7 April 2026. Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus, membahas evaluasi pelaksanaan prasarana umum dan infrastruktur pasca Lebaran tahun 2026. Dalam rapat ini, Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus, menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satunya, pentingnya pemeliharaan rutin dan perbaikan jalur utama guna memastikan seluruh ruas jalan nasional dalam kondisi yang baik. Selain itu, Komisi 5 DPR turut menyoroti persoalan fasilitas publik, yaitu rest area di sejumlah jalan tol yang kurang optimal dalam melakukan pelayanan publik. DPR turut meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan atensi kepada pihak pengelola dalam hal perbaikan pelayanan para pemudik. Ini rest area ini menjadi tanggung jawab kita juga nih, Pak Menteri, terutama di jalan-jalan tol ya. Ini juga mendapat perhatian. Saya rasa ini masalahnya sudah menaun, Pak. Dan selalu kita temukan, apakah tahun ini masih ada persoalan di rest area? Masih. Ini saya rasa karena ini menyangkut pelayanan publik, mau tidak mau nih Pak Menteri ya. Walaupun ini setengah-setengah tanggung jawab kita, setengah tanggung jawab pengelola Pak, dari rest area itu. Tetapi yang menjadi kewenangan kementerian menurut saya kita harus atensi untuk kita tingkatkan sehingga
di pelayanan baik mudik lebaran balik atau mudik atau balik lebaran tahun 2027 nanti ya, dan Natal dan tahun baru tahun 2026 ini bisa kita tingkatkan pelayanan di seluruh rest area yang ada di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo mengakui masih ada kendala dalam hal pelayanan para pemudik di sejumlah rest area dalam momen mudik dan balik lebaran 2026. Dirinya menyebut sudah sepakat bersama dengan Menteri Perhubungan dan Korlantas Polri untuk melakukan evaluasi serta penataan ulang rest area yang dinilai kurang optimal. Pada saat kemacetan setinggi itu pun memang yang nampak macet sekali itu di tol MBZ, tapi secara keseluruhan sampai dengan tol Kali Kangkung masih sekitar 6 jaman Pak, jadi which is masih acceptable Pak, secara keseluruhan Pak ya. Tapi again itu satu hal yang kita akan bereskan Pak, supaya nanti di libur Nataru 2026 dan Lebaran 2027 itu nggak terulang lagi Pak. Dan untuk tambahan rest area, sebenarnya dari pihak BPJT sudah membuat rest area tambahan selain yang fungsional di sepanjang jalan tol antara Jakarta ke Surabaya. Ada juga rest area yang di luar jalan tol, tapi kalau mereka keluar mereka nggak dicas lagi kayak seperti itu. Tapi mungkin kami sosialisasinya kurang begitu mantap sehingga kemudian masyarakat belum terinfo secara detail Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendalami laporan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai dampak pengurangan anggaran di sektor perbaikan infrastruktur jalan, khususnya pada saat arus mudik dan balik lebaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan pihaknya tengah mendalami laporan pengawasan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum, terutama terkait kondisi infrastruktur selama periode mudik dan balik lebaran. Lazarus menilai penurunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum telah mempengaruhi kualitas perbaikan infrastruktur jalan di Indonesia. Terlebih, sebelumnya anggaran infrastruktur sempat menyentuh angka 160 triliun rupiah, namun kini mengalami pengurangan menjadi 118 triliun rupiah. Dirinya pun kemudian meminta kepada Kementerian PU agar memaksimalkan anggaran yang ada untuk diprioritaskan ke perawatan dan perbaikan jalan dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur baru. Kami mencermati dari komisi karena menurunnya anggaran infrastruktur ya, tentu ini berdampak kepada kondisi infrastruktur itu sendiri. Nah, kita ingin mendengarkan penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan dampak dari pengurangan anggaran di sektor infrastruktur, terutama di jalan. Ya. Kita dari dulu pernah menyentuh sampai 160 triliun. Ya. Sekarang kami dapat kemarin 118. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan dengan ruas jalan yang begitu panjang, terutama terkait dengan utamanya konservasi. Kami masih mendapat laporan selama mudik balik lebaran kemarin ada banyak jalan berlubang di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman media juga pasti dapat laporan hal yang sama. Jadi kami memastikan supaya kalaupun tidak bisa bangun baru, kita gunakan uang itu untuk merawat jalan yang ada. Itu fokus kita ke sana dulu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengintervensi dalam penanganan perkara dugaan korupsi Amsal Sitepu terkait pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo serta Amsal Sitepu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengintervensi terkait kasus Amsal Sitepu dalam dugaan korupsi pembuatan video profil desa. Dirinya menyebut rapat yang digelar oleh Komisi 3 DPR hanya semata-mata sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memastikan rakyat kecil memperoleh keadilan. Selain itu, ia mengatakan setiap langkah-langkah yang diambil dalam rapat Komisi 3 memiliki dasar hukum yang kuat. DPR memiliki kewenangan pengawasan, termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan. Rangkaian RDPU yang sering kami lakukan terhadap soal perkara yang sering kami lakukan
termasuk RDPU soal perkara Saudara Amsal Kesti Sitepu tanggal 30 Maret 2026 bukan merupakan bentuk intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun, kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Saya pribadi Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Adapun tentang permohonan dan penjaminan penangguhan penahanan Saudara Amsal Kesti Sitepu yang kami ajukan memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal 110 ayat 3 KUHP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR Sujatmiko menanggapi perihal gempa 7,6 magnitudo hingga berpotensi tsunami di wilayah Maluku Utara dan wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Dirinya mengimbau agar masyarakat menjauhi wilayah pantai serta mencari titik lokasi yang aman. Wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara diguncang oleh gempa yang berkekuatan 7,6 magnitudo pada Kamis pagi. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi akan terjadinya potensi tsunami. Merespon hal ini, anggota Komisi 5 DPR, Sujatmiko, kepada stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi perihal adanya korban ataupun infrastruktur yang rusak akibat gempa. Dirinya berharap setelah insiden gempa tersebut tidak ada memakan korban jiwa maupun infrastruktur yang rusak parah. Ya, jadi gempa yang terjadi di Sulawesi Utara itu di 30 sampai 60 km ya di laut ya. Jadi memang peringatan dininya tidak terjadi potensi tsunami, tapi hanya di warning jika terjadi tsunami siap-siap, tapi tidak terjadi, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang di utara ya, di utara Sulawesi Utara itu memang ada lempeng ya yang selalu bergerak ya. Alhamdulillah, jadi tidak terlalu berdampak besar kerusakannya di sana, kira-kira itu. Jadi di Basarnas kita sudah koordinasi juga, Basarnas dengan cepat mengantisipasi jika ada kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan orang hilang seperti itu ya, sudah sangat cepat. Posko-poskonya juga sudah bergerak seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya kan ya belum ditemukan sesuatu hal yang besar yang harus membutuhkan effort sampai menimbulkan banyak korban jiwa, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini lagi dimitigasi, jadi kerusakannya infrastruktur seperti apa, terus juga dampaknya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih ya kita lihat ya ini semuanya dalam masih kondisi aman. Jadi dikatakan dampak gempanya tidak mempengaruhi infrastruktur yang besar. Jadi tidak sampai saat ini ya belum ada informasi orang meninggalnya berapa seperti. Mudah-mudahan semuanya baik, tidak ada orang yang meninggal, infrastrukturnya juga kalaupun rusak ringan, jadi tidak berhenti nanti ke sekolah, pemerintahan tidak berhenti, perbelanjaan juga tetap berjalan seperti itu. Hindari daerah-daerah pantai, ya kan. Hindari juga kita daerah-daerah bangunan-bangunan yang rawan ya, karena biasanya gempa itu ada susulannya seperti itu. Jadi hindari, dan juga masyarakat harus punya antisipasi jika berpotensi tsunami, lakukan cara yang tepat. Jadi ke daerah-daerah yang tinggi, kalau dia punya sanak famili atau tempat yang tinggi, baiknya
berpindah dulu ke tempat-tempat yang tinggi supaya jika ada potensi tsunami itu tetap aman daripada dampak tsunami kira-kira. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Anda kembali menyaksikan Ruang Parlemen. Pemirsa, Komisi 3 DPR menjamin pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara rinci dan tidak tergesa-gesa. Badan Anggaran DPR meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini dilakukan guna memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Said menilai program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, sedangkan program yang bisa ditunda sebaiknya dialihkan menjadi proyek tahun jamak atau multi-years. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan penajaman subsidi. Pasalnya, banyak penyaluran subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan jumlahnya mencapai hingga 80%. Maka saya punya keyakinan bagian dari masukan kepada pemerintah yang pertama tentu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama, dan itu memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak. Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak. Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran. Hampir 60-80% itu bias. Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto mengatakan sebanyak 523.000 perusahaan belum mematuhi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan per akhir 2025. Berlangsung pada Selasa 7 April 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 9 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rapat tersebut, Ketua Dewan, Dedi Hardianto mengungkapkan bahwa terdapat 870.000 pemberi kerja aktif yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025. Namun, terdapat 523.000 pemberi kerja yang terindikasi belum patuh. Dedi juga mencatat perusahaan daftar sebagian PDS alias perusahaan yang tidak mendaftarkan seluruh karyawan, tidak melaporkan upah sebenarnya atau hanya ikut sebagian program BPJS masih cukup besar, yakni mencapai 490.000 pemberi kerja. Per 31 Desember dari 878.000 pemberi kerja aktif yang sudah menjadi peserta ketenagakerjaan. Dari data tersebut terdapat 523.000 pemberi kerja yang terindikasi belum patuh. Nah ini data yang masuk di tahun 2025. Lalu juga PDS ada 490.000 pemberi kerja, perusahaan yang menunggak juga ada 95.000. Ini data-data di tahun 2025. Kedepannya, Dedi juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan dan melengkapi data-data klaim BPJS Ketenagakerjaan lebih detail, baik yang bermasalah maupun yang belum diselesaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan tidak setuju dengan usulan Wapres ke-10 RI Yusuf Kalla soal pengurangan subsidi BBM.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menolak usulan Wapres ke-10 Yusuf Kala untuk mengurangi subsidi BBM demi menjaga beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Dirinya mengingatkan pemerintah agar tidak mengotak-atik program subsidi untuk masyarakat tak mampu. Kader PDI Perjuangan ini pun menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal, termasuk melalui efisiensi belanja. Namun menurutnya efisiensi pada BBM subsidi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Mengotak-ngatik subsidi, kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diutak-atik? Jangan dong. Kalau mau diutak-atik, yang sudah dijual di pasar yang ke harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatornya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Lanjutnya, Said menyoroti pentingnya pendekatan bertahap dan komunikasi publik yang transparan jika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan subsidi energi. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Davaris Keno, Sinpo TV melaporkan. Ketidakpastian kondisi geopolitik global akibat konflik di Timur Tengah dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas di dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menegaskan pentingnya upaya kemandirian pangan dan energi untuk menekan dampak fluktuasi harga internasional. Kenaikan harga komoditas global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah turut memberi tekanan pada harga-harga komoditas seperti plastik dan kedelai di pasar domestik. Menurut Herman Hairon, kenaikan harga minyak mentah dunia turut mempengaruhi harga produk turunannya, termasuk plastik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga di dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, ia meminta pemerintah memperkuat produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas strategis, salah satunya dengan mengembangkan budidaya kedelai di dalam negeri, meski membutuhkan inovasi dan teknologi yang disesuaikan dengan iklim Indonesia. Sementara itu, pengurangan konsumsi plastik dan peningkatan daur ulang juga dinilai dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap bahan baku impor. Akibat ketidakpastian, misalkan ada konflik di Timur Tengah dan berdampak terhadap harga-harga meningkat, maka juga harga domestik nasional kita juga sangat dipengaruhi oleh harga tersebut. Oleh karenanya, itu yang selalu ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang selalu disampaikan kepada kita semua pentingnya untuk komoditas-komoditas yang strategis kita harus swasembada, harus mandiri. Misalkan untuk pangan, energi itu harus mandiri. Karena pasti dalam gejolak harga internasional itu akan sangat mempengaruhi terhadap harga-harga dalam negeri. Nah, kedelai kita ini kan masih impor dan importnya besar. Kemudian untuk plastik hari ini naik, itu kan juga dipengaruhi oleh crude oil gitu. Nah, oleh karenanya harga-harga yang dipengaruhi oleh harga yang hari ini mengalami kenaikan harga internasional, maka juga akan mempengaruhi harga dalam negeri. Lebih lanjut, anggota DPR fraksi Demokrat ini mendorong kementerian terkait agar dapat memaksimalkan anggaran dan menetapkan prioritas pada komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong pemerintah untuk mempertajam program prioritas di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang memicu efek kerambatan terhadap perekonomian Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Badan Anggaran DPR meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini dilakukan guna memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Said menilai program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, sedangkan program yang bisa ditunda sebaiknya dialihkan menjadi proyek tahun jamak atau multi-years. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melakukan penajaman subsidi. Pasalnya, banyak penyaluran subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan jumlahnya mencapai hingga 80%. Maka saya punya keyakinan bagian dari masukan kepada pemerintah yang pertama tentu kami berharap
agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama. Dan itu memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak. Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun sama. Yang ketiga, lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran. Hampir 60-80% itu bias. Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Komisi 8 DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan juga pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama Menteri Agama dan Menteri Pan-RB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 12 Maret 2026. Komisi 8 DPR meminta kepastian terkait dengan penerbitan peraturan presiden yang akan menjadi dasar pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Menurutnya, regulasi mengenai pesantren sudah cukup kuat sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan adanya struktur kelembagaan secara khusus menangani pengelolaan pesantren di Indonesia. Kementerian Agama diminta untuk mulai menyiapkan struktur organisasi termasuk kebutuhan sumber daya manusia. Dengan persiapan tersebut, Ditjen Pesantren diharapkan dapat langsung beroperasi begitu regulasi resmi diterbitkan. Di Menteri Agama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, kami menunggu kepastian terbitnya Perpres tentang Dirjen Pondok Pesantren. Karena belum terbit Perpres, ya seolah-olah ini disetujui atau tidak. Undang-undangnya sudah ada seperti itu. Maka kami berharap nih memohon Ibu Menteri mendukung caranya bagaimana supaya terbit segera Perpres. Dan Menteri Agama kami berharap juga sambil menunggu kita persiapkan kira struktur Dirjen Pondok Pesantren ini seperti apa. SDM yang kita butuhkan itu apa saja. Sehingga Bu Rini sebagai menteri terbantu, tiba-tiba ada sudah selesai. Nggak mencari-cari lagi sebetulnya strukturnya sampai di mana. Selain soal kelembagaan, Komisi 8 DPR RI juga menyoroti nasib para guru pesantren. DPR pada prinsipnya telah menyetujui usulan penerimaan sekitar 630.000 guru pesantren menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para guru yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Meski demikian, realisasi kebijakan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama terkait kesiapan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid memastikan bahwa tidak akan ada tumpang tindih antara Direktorat Jenderal Pondok Pesantren dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Komisi 8 DPR berencana akan memanggil Kementerian Agama untuk membahas pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren agar tidak tumpang tindih dengan Ditjen Pendidikan Islam. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dirinya mengatakan rapat nantinya untuk memastikan tidak ada kesalahan baik dari sistem anggaran maupun sistem pendidikan di pondok pesantren. Jadi gini ya, di pendidikan Islam itu ada madrasah sanawiyah aliyah. Di pendidikan pondok pesantren itu terlain lagi. Itu ada pendidikan salaf yang terutama itu yang dikelola oleh para kiai ya. Dan di situ tidak kalah pentingnya daripada hasil daripada pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan agama yang ada di sekolahan ya. Memang terkesan ini ada tumpang tindih, tapi sebenarnya itu ada perbedaan antara pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan Islam. Di situ di pondok pesantren itu ada yang murni memang pendidikan salaf ya, pendidikan yang
kitab dan yang lain ya di pendidikan di pendidikan Islam. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memaparkan rencana restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Agama setelah sebagian fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Hal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 12 Maret 2026 yang membahas perubahan struktur organisasi pengelolaan sumber daya manusia hingga pengelolaan aset terkait layanan haji. Dirinya menjelaskan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Sebagai bagian dari penyesuaian organisasi, Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna memperkuat pengelolaan dan juga pembinaan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya selama ini urusan pesantren berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang lebih fokus pada fungsi pendidikan. Struktur organisasi dan tata kelola sumber daya manusia, aset haji, serta isu-isu aktual lainnya. Struktur organisasi dan tata kelola. Setelah berdiri Kementerian Haji dan Umrah, maka saat ini sedang dilakukan perubahan struktur organisasi Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama tidak ada lagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sehubungan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang mengamanatkan 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah Direktorat Jenderal Pesantren. Selama ini, urusan pesantren di Kementerian Agama dilayani oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang hanya mengurusi fungsi pendidikan. Lebih luas, usulan struktur Ditjen Pesantren akan terdiri dari 6 unit eselon 2, yaitu 1 sekretariat Direktorat Jenderal dan juga 5 direktoriat teknis. Langkah ini mempertimbangkan besarnya ekosistem pesantren di Indonesia yang mencapai ratusan ribu lembaga. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi usulan Kemenak terkait dengan Dirjen Pesantren dalam mengakomodir keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pengelolaan dan pembinaan ekosistem pesantren. Meski demikian, dirinya juga mempertanyakan perihal Dirjen tersebut yang sampai saat ini belum terbentuk. Tadi yang disampaikan dan ini terkait juga dengan apa yang rekan-rekan juga sudah sampaikan, yaitu tentang program pembentukan Direktorat Jenderal Kepesantren atau tentang Pondok Pesantren. Sudah dideklar secara terbuka oleh Presiden dan sudah juga ada SK-nya begitu ya. Dan oleh Kementerian Pan-RB sudah juga disebutkan bahwa kementerian itu akan bisa dibentuk berdasarkan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden. Dan bila demikian maka sudah jelas bahwa visi misi Presiden adalah memang adanya Kementerian Dirjen tentang pesantren. Tapi sampai hari ini kok belum segera bisa terwujud. Ini permasalahannya di mana? Ada yang mengatakan ini ada kaitannya dengan pembentukan struktur kedirjenan yang terhubung dengan Menpan RB. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian dan tentu di sini akan berlaku kaidah ikan sepat ikan gabus. Jangan ikan lele, apalagi ikan piranha. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, apalagi berlama-lama. Karena memang sudah amat sangat ditunggu. Tadi disampaikan oleh Ajengan Maman, itu sangat penting untuk kita untuk dicermati. Jadi bahkan saya mendengar data terakhir Ajengan, bukan hanya 44 ribu jumlah pesantren itu. Iya, bukan hanya 44. Oh, 44. Nah, sudah naik lagi. Nah, mudah-mudahan naiknya yang benar gitu ya. Ya, tapi itu artinya adalah semakin memerlukan adanya fokus pengelolaan terkait dengan pesantren kita ini yang jumlahnya semakin banyak, potensi semakin banyak, tapi juga masalah-masalahnya memang layak juga untuk segera untuk diatasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Kita ke Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, ingin pembatasan teknologi digital dan AI bagi pelajar dilakukan dengan petunjuk yang jelas. Hal ini dikarenakan AI memiliki peran penting dalam proses pembelajaran siswa. Pemerintah akan membatasi penggunaan artificial intelligence atau AI instan bagi pelajar. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama 7 menteri terkait pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, ingin pembatasan teknologi digital dan AI dilakukan dengan petunjuk yang jelas. Terkait dengan SKB 7 Menteri adalah mungkin sesuatu yang patut kita apresiasi karena pemerintah memang harus turun tangan terkait dengan dampak-dampak teknologi terkait dengan pembelajaran. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak melarang ya anak-anak untuk menggunakan teknologi, tetapi kita hindari dampak-dampak negatif atau hal-hal yang mudorot yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang terlalu instan dan juga merusak kemampuan kognitif anak ataupun juga membuat daya analitisnya berkurang. Perlu petunjuk teknis yang lebih jelas ya, gitu. Karena kita juga tahu bahwa teknologi ini termasuk juga AI ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Ya, dan kita ingin tetap AI ini juga digunakan untuk proses pembelajaran. Lebih luas, AI dinilai bagus jika digunakan dengan tepat dan proses belajar akan berjalan lebih baik. Pada prinsipnya, anak-anak tidak dilarang menggunakan teknologi digital dan AI, tetapi perlu terhindar dari dampak negatif dari hadirnya teknologi. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun. Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses bagi anak-anak yang berusia 16 tahun ke sejumlah platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Merespon kebijakan itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurutnya, beberapa konten media sosial yang sudah kelewatan batas saat ini dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku anak-anak. Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak. Saat ini baru untuk umur 16, tentu saja ke depannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak. Jadi hal itu harus dievaluasi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR menjamin pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara rinci dan tidak tergesa-gesa. Mahasiswa meminta regulasi ini dibahas dengan hati-hati agar aturan kuat dan tak menimbulkan penyalahgunaan. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 8 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Permahi memberikan masukan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Permahi menekankan pentingnya regulasi yang jelas, kuat, dan harmonis, serta harus senantiasa memperhatikan norma hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sekjen DPN Permahi, Muhammad Afgan Ababil, menekankan RUU ini harus disusun dengan kajian mendalam dan dasar hukum yang kuat, serta memperhatikan norma dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perwakilan Permahi dari Lombok, Reno, menyoroti aturan perampasan aset yang saat ini tersebar di berbagai regulasi dan berpotensi disalahgunakan.
Ia menekankan pentingnya pembuktian yang kuat serta penerapan yang teliti agar RUU tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum. Dalam hal ini kami menyoroti semangat Komisi 3 dalam melakukan pembaharuan hukum terutama berkaitan dengan perampasan aset yang dalam hal ini masuk sebagai prolegnas khusus. Kami menemukan bahwa RUU ini perlu dibahas secara komprehensif, mendalam dan juga memastikan bahwa RUU ini dibangun berlandaskan pada kajian normatif yang memiliki basis argumentasi hukum kuat dengan memastikan bahwa norma-norma rambu yang ada di dalamnya baik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengandung prinsip bahwa in personal sebagai basis argumentasi dan juga in rem sebagai bahan penunjang yang dalam hal ini menjadi bagian khusus. Kami dari Permahi berkomitmen untuk membersamai terkait dengan konstruksi pembangunan hukum yang konstruktif dan juga memastikan tidak terdapat tumpang tindih regulasi dan efektivitas dalam implementasi ke depannya, karena mengingat berkaitan dengan perampasan aset tentu sudah tersebar di dalam beberapa regulasi baik di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Tipikor maupun dalam TPPU yang dalam hal ini juga ditunjang oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami relevan, sehingga kami berharap pembahasan ini tidak hanya sekedar tergesa-gesa untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan publik, tetapi sebagai masyarakat hukum kami mungkin mendorong agar pembahasan ini secara komprehensif. Oleh karena itu saya dan teman-teman juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini terkesan terburu-buru hanya untuk memberikan jawaban terhadap masyarakat, untuk memberikan adem ayem terhadap masyarakat, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian perampasan aset ini benar-benar dijalankan dengan ketat dan teliti. Menanggapi masukan tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Mahmud Arifin memastikan RUU akan dibahas secara rinci, tidak terburu-buru, dan tetap menjaga perlindungan hak warga negara. Masukan dari Permahi akan menjadi bahan pengayaan dalam pembahasan lanjutan di Komisi 3. Banyak yang diharapkan, banyak yang dituntut untuk bisa ini segera diwujudkan. Tetapi tentunya kita juga harus menghargai daripada hak-hak daripada setiap warga negara yang mungkin diduga melakukan suatu kejahatan. Nah, ini kemarin sudah dibahas, rumusan harus detail. Tidak boleh kita ini sewenang-wenang. Tuntutan semua pihak banyak yang secara luas ingin dirampas semua kemudian dimiskinkan saja. Mungkin kita contohkan orang mungkin selama ini menjadi lawyer 20 tahun lebih, kemudian dia ditunjuk menjadi suatu pejabat misalnya, terus kemudian di situ ada permasalahan, tidak aset-aset yang dimiliki 20 tahun dia bekerja ikut dihabisin semua, itu yang tidak. Kita akan membahas ini secara detail, masukan ini menjadi pengayakan tuntutan masyarakat dan yang dari Permahi tadi dan juga harapan yang dikendaki dalam undang-undang itu bagian dari pengayaan kita di Komisi 3 nanti pembahasan berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Andre Rosiade gelar turnamen pedal 2026 dalam rangka mengajak masyarakat rajin berolahraga. Andre juga menyebut olahraga pedal termasuk olahraga yang cocok untuk aktivitas keluarga. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel 2026 di Kron Padel kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Andre menyebut tujuan diadakannya turnamen ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berolahraga padel, karena menjadi olahraga yang cocok sebagai tempat berkumpul dengan keluarga maupun sahabat. Andre menjelaskan turnamen padel ini merupakan turnamen pertama yang digelar. Pendaftaran untuk turnamen ini dapat diikuti secara gratis bagi peserta atau keluarga. Pada turnamen ini diikuti beberapa kategori, seperti upper beginner dan beginner, serta di dalamnya ada 3 kategori, yaitu men's, women, dan mix. Ini agenda kita akan, ini turnamen yang kita adakan yang pertama ya. Sekarang di bulan April ini insya Allah turnamen ini kita laksanakan secara gratis, di mana seluruh peserta mendaftar secara gratis, lalu mendapatkan sarapan pagi gratis dan juga makan siang gratis dengan hadiah yang sangat menarik. Turnamen padel ini juga akan kembali dilaksanakan pada bulan Juli mendatang, dengan penambahan kategori bronze dan juga U12 dengan pendaftaran gratis. Dari Kota Tangerang, Banten, Simpo TV melaporkan.
Kita ke Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 12 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 6 April 2026. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurrofik, mengikuti rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 6 April 2026. Dalam rapat ini, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dialokasikan mencapai 30.000 ton yang tentunya berkontribusi 25,21%. Sementara itu, selain untuk waste to energy, dilakukan melalui pembangunan refuse derivative fuel, terdapat 2 kategori dalam RDF ini, salah satunya yang berdekatan dengan pabrik semen. Kementerian LH mengidentifikasi terdapat 132 kabupaten yang potensial untuk dibangun RDF dalam pemenuhan pabrik semen. Maka akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 60.000 ton per day. Namun demikian, sebagaimana waste to energy, maka pada tahap awal pengoperasional refuse derived fuel masih diperlukan tipping fee, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengisi gap antara biaya produksi dan harga jual RDF. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kami juga sangat izin untuk kiranya mendapat dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian menggulirkan rancangan peraturan Presiden terkait dengan RDF ini guna melakukan percepatan penanganan sampah nasional. Kemudian dari sisi TPS 3R. Selain itu, Hanif mengatakan dengan memanfaatkan teknologi RDF, maka akan berkontribusi mengurangi sampah di angka 60.000 ton per hari. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dalam rapat kerja evaluasi capaian triwulan pertama 2026. Wakil Ketua Komisi 12, Putri Zulkifli Hasan, menyebut kinerja KLH dinilai berada di jalur yang tepat dalam percepatan penanganan sampah nasional. Namun, Komisi 12 menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih jauh dari optimal. Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan KLH dinilai sudah tepat, mulai dari pengelolaan sampah menjadi RDF. Komisi 12 berharap pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden dapat segera terrealisasi dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.